Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Imam Syafi'i Mojokerto, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan di tahun ini, dari awal Ramadan hingga di penghujung Ramadan, semoga semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dengan nikmat diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir di hadis yang ke-3078, bersumber dari sahabat Muhajir bin Kunfuts radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sintani maturaddani, ada dua doa yang tidak akan tertolak. Ada dua keadaan apabila seorang muslim berdoa pada dua keadaan tersebut, maka doanya tidak tertolak. Kata Nabi, yang pertama adalah ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dengan iqamah.
Yang kedua kata Nabi, wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak munajat, banyak memohon, banyak meminta. Karena permohonan kita saat turunnya hujan adalah permohonan yang tidak tertolak. Mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini adalah kita sudah memasuki 21 Ramadan 1446 Hijriah. Saya diminta untuk memberikan kajian menjelang iftar, menjelang berbuka saum, berbuka puasa. Adapun tema yang akan kita angkat ke permukaan, kami beri judul waktu-waktu dan keadaan-keadaan doa mustajab. Waktu dan keadaan doa mustajab. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema ini sengaja kami sampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, inna fi kulli yaumin wa lailatin, ya, inna li kulli yaumin fi kulli inna li kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan, da'watan mustajabatan. Sesungguhnya bagi seorang muslim dalam setiap hari, sesungguhnya seorang muslim dalam setiap hari dan setiap malamnya di bulan Ramadan memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tepat kiranya jika pada sore hari ini kita berbicara tentang seputar waktu-waktu, keadaan-keadaan di mana doa mustajab. Berdasarkan hadis yang telah kami sampaikan tadi, inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabatan. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita terbatas, kita tidak memiliki waktu yang banyak, maka saya tidak memperpanjang muqaddimah. Kita langsung masuk kepada materi inti kita saja, waktu-waktu keadaan-keadaan doa mustajab. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya doa bagian dari ibadah di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu bagian dari ibadah. Dan yang namanya ibadah, apapun itu bentuknya, sholatkah, zakatkah, puasa Ramadankah, haji, umrah, berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, menikah, termasuk berdoa, semua bentuk ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali pelakunya melakukan dua syarat. Dua syarat agar ibadah diterima oleh Allah. Jadi kalau kita pengen sholat kita diterima, zakat kita diterima, puasa Ramadan kita, haji umrah kita mabrur diterima oleh Allah, termasuk doa-doa kita diterima, syaratnya dua. Yang pertama, ibadah itu harus dilakukan ikhlas karena Allah. Ibadah itu harus lillah, bukan linnas. Harus karena Allah, bukan karena manusia. Mana dalilnya? Dalil. Mana dalil yang menunjukkan ibadah harus karena Allah, bukan, tidak boleh karena manusia?
Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Saya yakin kita semua pada hafal. Minimal ayat ini familiar di pendengaran kita. Minimal. Allah berfirman di surat yang ke-6 Al-An'am, ayatnya 162. Al-An'am 162. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan linnas, lillahi rabbil alamin. Silakan terjemahannya. Apa itu firman Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku. Wa nusuki itu diterjemahkan kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir kurbanku, tetapi di terjemahan yaitu Al-Quran diartikan ibadahku. Sama, kurban juga ibadah, termasuk berdoa juga bagian dari ibadah. Sebagaimana hadis yang tadi kami bacakan di depan, inna du'a huwal ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Lanjut, teruskan. Ya. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Baik, berarti ini menunjukkan ibadah harus karena Allah. Syarat yang kedua, agar ibadah itu diterima oleh Allah harus ittiba, harus muttaba'atur Rasul, harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan ancaman orang yang beribadah tidak mengikuti suri tauladan beliau, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sering mendengar dalil ini karena banyak para asatidzah kita yang selalu mengingatkan riwayat hadis ini. Riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah, apapun bentuk ibadahnya, yang kami tidak pernah mengamalkannya, maka amal ibadahnya tertolak, tidak diterima. Makanya tidak boleh orang itu beribadah memakai dalil sing penting api. Nggak boleh. Beribadah itu harus ada rujukan, harus ada juklak dan juknis, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa. Nabi sudah memberikan petunjuk kepada kita, ada waktu-waktu dan keadaan doa mustajab. Ayo kita ikuti apa yang Nabi ajarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, 14 abad yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda, riwayat Bukhari, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Jangankan kita dalam hati bertanya-tanya, para sahabat waktu itu juga bertanya, apa ya ada orang gak pengen masuk surga, orang enggan masuk surga. Makanya para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka jawaban Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang mentaati aku masuk surga, dan siapa yang tidak mengambil cara hidupku, tidak mentaati aku, itulah orang yang enggan. Berarti mau nggak mau kita harus sami'na wa ata'na dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dalam hal doa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ini ya, materi kita, bahkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu kalau dengar ayatnya Anda akan kaget. Kenapa? Karena Allah berfirman di surat yang keempat An-Nisa ayat 80, dengan tegas Allah berfirman, Allah SWT berfirman,
yaitu surat yang keempat An-Nisa, sudah ketemu? Ayatnya ayat yang ke-80, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Ayatnya tidak mengatakan mayyuti'illaha faqad ata ar-rasul. Enggak. Ayatnya justru mengatakan firman Allah, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Silakan An-Nisa 80. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad. Ulang lagi. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad. Sekali lagi. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Berarti kuncinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mentaati Rasulullah, otomatis orang itu telah mentaati Allah. Ayatnya tidak mengatakan siapa yang mentaati Allah otomatis mentaati Rasul. Enggak. Berarti kuncinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat apa yang Nabi ajarkan terkait dengan waktu-waktu dan keadaan doa mustajab, doa diterima oleh Allah azza wa jalla. Banyak Bapak Ibu. Bahkan kalau kita kumpulkan tidak kurang dari 25 keadaan, 25 waktu doa mustajab. Ya kita sesuaikan dengan alokasi waktu kita saja ya. Baik. Yang pertama. Kapan doa mustajab itu yang Nabi sampaikan kepada kita? Dan ini harus kita manfaatkan. Karena apa? Karena ini peluang emas bagi kita. Nabi sudah menunjukkan ini loh letak doa mustajab itu. Tinggal kitanya saja, kita mau ambil, maka nilai manfaatnya untuk kita. Jika tidak kita ambil, maka ruginya juga kita. Nah, seperti itu ya. Baik. Apa saja itu waktu dan keadaan doa mustajab? Yang pertama adalah ketika kita mengerjakan sholat lalu membaca doa istiftah dengan doa kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Orang kalau doa istiftahnya membaca itu, pintu langit dibuka oleh Allah dan doa dikabulkan. Di mana itu dalilnya? Silakan dibuka hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, nomor asli ya ini ya, nomor kitab aslinya. Sahih Muslim nomornya 601. Silakan dibantu. Sahih Muslim 601. Silakan baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, nah ini ya, silakan. Ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ternyata disebutkan idza qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi Abu Hurairah. Ayo. Ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjut. Tiba-tiba seseorang mengucapkan, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lanjut. Maha besar Allah dan segala puji bagi Allah, pujian yang dan maha suci Allah. Terus. Pagi dan petang. Lanjut. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Nah, setelah sholat Nabi bertanya, apa kata Nabi? Manil qailu kalimata kadza wa kadza. Silakan. Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Baik. Siapa yang tadi ketika sholat mengucapkan kabira walhamdulillahi katsira? Siapa yang mengucapkan itu? Lanjut. Seorang sahabat menjawab, nah, qala rajulun minal qaum ana. Silakan. Saya wahai Rasulullah. Saya wahai Rasulullah yang mengucapkan kalimat itu tadi. Bapak Ibu tahu apa jawaban Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu. Lu Nabi merasa kagum. Ajibtulaha futihatlah abwabus sama. Silakan. Beliau bersabda, iya, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi. Aku sangat kagum dengan ucapan doamu tadi. Terus lanjut. Sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Nah, pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Maksudnya pintu langit dibuka, kata para alim ulama,
kesempatan doa untuk terkabul peluangnya besar. Peluang untuk terkabulnya doa itu besar. Pintu-pintu langit terbuka. Memangnya langit punya pintu, Ustaz? Iya. Bukankah di dalam surat An-Naba, surat yang ke-78, surat yang pertama juz 30, itu Allah berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, dan apabila langit itu terbuka, maka terdapat beberapa pintu. Berarti langit memiliki pintu. Seperti apa wujud pintunya? Nggak perlu ditanya, karena kita tidak perlu bertanya perkara gaib. Sikap kita, pendekatannya bukan dengan pendekatan akal, logika. Pendekatannya dengan pendekatan iman. Sami'na wa ata'na. Nggak usah kita bertanya itu pintunya kayunya dari Meranti, apa jati, atau kayu apa, nggak perlu, nggak ada manfaatnya. Tugas kita mengimani, ini perkara gaib. Ulang lagi, mundur dikit, karena aku kagum, kata Nabi. Fa'ajibtu, silakan kalimat itu. Apa kata Nabi? Ya, yang tadi, hadis tadi, ya. Baik, saya wahai Rasulullah, apa kata Nabi? Sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi. Silakan, ayo ketemu. Iya, betul. Jangan beranjak dulu, itu karena belum kelar sampai terakhirnya itu. Silakan, ayo. Sungguh saya sangat kagum dengan ucapan kalimat tadi. Silakan. Sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi. Terus, sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Terus setelah itu apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka aku tak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut. Nah, semenjak itu kata Ibnu Umar, mulai saat itu aku tidak pernah meninggalkan membaca doa istiftah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasanya doa mustajab saat seseorang itu membaca kalimat tersebut, sehingga apa yang dibaca di dalam sholatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Peluang besarnya diterima karena pintu-pintu langit terbuka. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, bukan berarti kita tidak boleh membaca Allahumma ba'id baini wa baina, atau versi doa yang lain hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau versi yang lain. Baca kan bacaannya, bukan berarti tidak boleh. Boleh, hanya saja ini kan materinya tentang waktu-waktu dan keadaan doa mustajab. Baik, nomor satu tadi. Nomor dua, kapan doa, keadaan, waktu doa mustajab. Waktu dan keadaan doa mustajab. Yang kedua adalah ketika seseorang membaca doanya Dhunnun. Siapa itu Dhunnun? Doanya Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan yang besar. Jadi orang itu kalau berdoa diawali dengan doanya Dhunnun, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam saat beliau ada di dalam perut ikan yang besar, diawali dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan doa itu maka seluruh hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau berdoa setelah kita membaca sholawat, Allahumma, kan syaratnya itu membaca sholawat dulu. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu berhenti antara langit dan bumi, gak bisa terangkat naik ke atas sampai orang itu membaca sholawat kepada Nabi. Makanya diawali dengan membaca sholawat. Setelah itu sisipkan doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Silakan setelah itu Anda meminta apapun, karena kata Nabi semua hajatnya akan dipenuhi. Dalilnya silakan dibuka Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, nomor hadisnya 3505 3505 dalam Sunan Tirmidzi. Silakan kita dengarkan baik-baik. Apa itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad, dari ayahnya dari Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Dhunnun idh da'a wa huwa fi badnil hut.
Silakan. Doa Dzunun Nabi Yunus ketika dia berdoa dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Silakan. tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Lanjut. kecuali Engkau ya Allah. Terus. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Baik, itu artinya terjemahannya. Lalu Nabi melanjutkan, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Silakan. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan untuknya. Tuh. Tidaklah seorang muslim yang berdoa, dia memiliki satu masalah lalu membaca doa tersebut, doanya Nabi Yunus alaihissalam, melainkan Allah akan kabulkan doanya. Kata para alim ulama, kenapa doanya Nabi Yunus alaihissalam ini dijadikan sebab terkabulnya hajat kita? Semua permasalahan kita akan diberikan way out, jalan keluar oleh Allah. Katanya para alim ulama, karena di dalam doanya terdapat pengakuan tauhid. Pengakuan tauhid. Bukankah di dalam doa Nabi Yunus ada lafaz la ilaha illa anta? Bukankah itu tauhid uluhiyah? Bukankah kalau kita zikir pagi, zikir petang, kita selalu membaca Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani? Bukankah di dalamnya ada tauhid? Makanya kata Nabi, orang yang membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, itu kalau dibaca pagi, sorenya meninggal, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Dibaca petang, sore, lalu kemudian malamnya atau paginya meninggal, maka dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, karena di dalamnya ada pengakuan tauhid. Makanya doa kalau di dalamnya ada pengakuan tauhid, itu peluang emas untuk dikabulkannya doa, peluang besarnya pasti diterima, dikabulkan oleh Allah. Alasan yang kedua, kenapa doanya Nabi Yunus alaihissalam dijadikan sebab doa itu terkabul, karena di dalamnya terdapat pengakuan kekurangan diri. Pengakuan kekurangan diri. Sebagaimana kalau kita dengarkan doanya Nabi Yunus, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman, sebagaimana Bapak Ibu kalau bisa kita lihat di dalam surat Maryam. Surat Maryam itu surat yang ke-19, ayatnya ayat 4-6. Maka lihat ini pengakuan, yaitu atas kekurangan diri. Maka boleh orang itu berdoa dengan menyebutkan kekurangan dirinya, maka itu menjadi sebab Allah akan kabulkan. Surat Maryam surat 19 ayat 4-6. Iya, ayat 4-6, di mana di situ Nabi Zakaria alaihissalam berkata, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Berarti beliau alaihissalam menunjukkan kekurangan beliau. Tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rabbku. Aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Jadi masih mengucapkan ini kelemahannya dulu, kelemahannya. Setelah itu kemudian beliau meminta kepada Allah, yaitu keturunan untuk sebagai pewaris. Akhirnya Allah kabulkan, lahirlah Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Makanya ini doanya Nabi Yunus dijadikan sebagai sebab terkabulnya doa, karena di dalamnya terdapat unsur pengakuan kekurangan diri. Baik, kita lanjutkan nomor 3 sekarang ya. Kapan waktu dan keadaan doa mustajab? Nomor 3, nomor 4, nomor 5 jadi satu. Nomor 3, ketika menjelang berbuka, seperti saat-saat kita seperti ini. Menjelang berbuka mustajab. Yang keempat, doanya pemimpin yang adil mustajab. Yang kelima, doanya orang yang terzalimi mustajab. Mana dalilnya? Riwayat Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis yang ke-3598. 3598. Silakan baca.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatun la turaddu da'watuhum. Silakan. 3 orang yang doa mereka tidak tertolak. Ulang lagi. 3 orang yang doa mereka tidak tertolak. Doanya nggak akan tertolak. 1. As-shaimu hatta yuftir. Silakan. Orang yang berpuasa hingga berbuka. Nah, menjelang berbuka. Yang kedua, wal imamul adil. Silakan. Seorang imam penguasa yang adil. Baik. Yang ketiga, wa da'watul madlum. Silakan. Dan doanya orang yang dizolimi. Meskipun dia orang kafir, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka kita tidak boleh menzolimi mereka orang-orang kafir, karena doa mereka tidak ada penghalang. Baik, ini yang nomor 5. Nomor 6. Doanya seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Doanya anak yang soleh kepada orang tuanya ini mustajab, didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doanya tidak akan pernah terputus. Mana dalilnya? Silakan dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Riwayatnya riwayat Muslim. Jilidnya jilid 1 Sahih Targhib wa Tarhib nomor 78. Ayo, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya ya. Idza matal abdu in qata'a anhu ya amaluhu illa min salasatin. Silakan. Apabila anak cucu Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkara yang gak akan putus. Apabila seseorang itu meninggal dunia, sekalipun kuburannya sudah tidak dikenali lagi, sudah rata menjadi tanah, bahkan jasadnya pun hancur, dimakan bakteri pengurai, maka 3 hal ini gak akan putus sampai hari kiamat. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Silakan. Sedekah jariah. Nomor 1 sedekah jariah. Yang nomor 2 aw ilmin yuntafa'u bih. Silakan. Ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Ilmu yang diambil orang manfaatnya. Yang ketiga, lah ini materi kita. Awaladin salihin yada'ulah. Silakan. Anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Baik, doanya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, maka ini tidak akan pernah terputus sampai nanti hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Adapun jika orang tuanya kafir, maka tidak boleh didoakan dengan doa ampunan dan doa rahmat. Adapun jika orang tuanya kafir, doa yang boleh untuk mereka adalah doa-doa yang sifatnya duniawi. Didoakan sehat, didoakan kesembuhannya boleh. Adapun kalau doa hidayah boleh supaya mereka masuk Islam. Yang tidak diperbolehkan adalah doa ampunan dan doa rahmat. Baik, kita lanjutkan. Nomor 7. Yang ke-7, ketika waktu jeda antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah mustajab. Maka manfaatkan meminta kepada Allah antara azan dan iqamah. Dalilnya kitabnya sama, Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 1, nomornya 265. 265. Ada enggak? Ada. Silakan baca. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, kami telah sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus, di antara kami ada yang pulang dan di antara kami ada yang tetap di masjid. Terus, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. 265. Sahih Targhib. Itu nomor berapa ya tadi? Oh bukan, 265. Ya, mungkin nggak ada di anunya ya. Silakan, ayo dicari 265. 265. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adhani wal iqama la yuraddu. Silakan baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Baik, doa antara azan dan iqamah tidak tertolak, Bapak Ibu. Sekarang yang berikutnya yang nomor 8. Nah ini, yang ke-8 ini adalah waktu keadaan doa mustajab. Yang ke-8, saat menanti di antara 2 solat.
terutama yang waktunya berdekatan, maghrib ke isya, itu ya. Jadi di antara dua waktu sholat fardu yang berdekatan, ketika kita menanti sholat berikutnya, di saat itulah doa mustajab. Mana dalilnya? Silakan dibuka hadis di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 445. Baca, silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, ini riwayatnya riwayat Ibnu Majah. Silakan. kami telah sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Kami telah sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang terjadi? Faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba. Silakan. Di antara kami ada yang pulang dan di antara kami ada yang tetap di masjid. Di antara kami setelah sholat maghrib ada yang pulang. Di antara kami sebagian ada yang tetap stay, tinggal di dalam masjid, nggak pulang, menanti sholat isya. Lanjut, apa yang terjadi? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahun nafs. Silakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan tergopoh-gopoh. Berarti kalau ini dikatakan Nabi datang dengan tergopoh-gopoh sambil, lanjut, nafasnya terengah-engah. Nafasnya sampai terengah-engah, berarti Nabi termasuk yaitu pulang setelah sholat maghrib. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat sunnah qobliyah ba'diyah di dalam masjid. Nabi sholat sunnah qobliyah ba'diyah selalu di rumah. Makanya setelah sholat maghrib Nabi pulang ke rumah, sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Itu diriwayatkan dalam riwayat Muslim. Makanya setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib Nabi menuju masjid sambil tergopoh-gopoh, nafasnya terengah-engah. Lanjut, apa yang terjadi? Dan beliau mengangkat kain sarungnya sehingga lututnya terlihat. Baik, Nabi mengangkat kain, yaitu sarungnya sampai lututnya terlihat. Jadi Nabi cepat-cepat pergi ke masjid. Apa yang terjadi? Beliau bersabda. Nah, ini intinya di sini. Apa kata Nabi setelah tiba sampai di masjid? Abshiru, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikah unzuru ila ibadi qad qadhaw faridatan wa hum yantadhiruna ukhra. Silakan. Bergembiralah kalian, ini adalah Rob kalian. Stop. Nabi berkata kepada orang yang tidak pulang, masih di masjid, bergembiralah kalian, ini Rob kalian. Lanjut. Sungguh dia telah membuka salah satu pintu langit. Baik, Allah telah membuka salah satu pintu langit. Terus dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Masya Allah, Allah menyebut kalian satu persatu. Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Lanjut, teruskan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Berarti ada qudsi ini, silakan. Lihatlah kepada hamba-hambaku. Lihatlah hambaku. Terus mereka telah menyelesaikan sholat fardu dan mereka menunggu yang berikutnya. Mereka telah menyelesaikan sholat fardu maghrib dan mereka menanti sholat fardu berikutnya yaitu isya. Berarti orang yang menanti di antara 2 sholat fardu memiliki keutamaan pintu-pintu langit dibuka. Apa maksudnya pintu langit dibuka? Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, peluang besar doa terkabul itu sangat besar. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 9. Nomor 9, waktu dan keadaan doa mustajab. Yang ke-9, saat sholat qobliyah zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 587 dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Kita dengarkan. Ayo silakan. Dari Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum salat zuhur. Ulang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat duhur. 4 rakaat sebelum duhur. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh. Ya, boleh. Boleh kemudian 4 rakaat salam dengan 2 tasyahud. Boleh.
Baik, jadi ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dua-duanya sahih, ya. Baik. Terus setelah itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Beliau bersabda, Silakan. dia adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka. Loh, Nabi mengatakan, ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Terus kemudian, maka aku ingin ada amal solehku yang naik pada saat itu. baik, aku kepingin amal solehku diangkat, diterima oleh Allah pada saat ini. Lanjut, silakan. Sampai di situ ya. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya doa mustajab pada saat yaitu sebelum sholat duhur, sholat sunnah qobliyah zuhur. Baik. Jadi perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 adalah ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat terutama ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam, sebagaimana sekarang ini kita masuk di dalamnya. Hari Jumat ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam, menjelang maghrib, doa mustajab. Dalilnya silakan dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 701. 701. Baik, silakan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Saya bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 701. Iltamisus sa'atal lati tarja fi yaumil jumu'ah ba'da salatil asr ila ghaibubatis syamsi. Silakan. Carilah waktu yang diharapkan terkabulnya doa padanya. Ulang lagi. Carilah waktu yang diharapkan terkabulkan doa padanya. Terus Pada hari Jumat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. baik, setelah asar di hari Jumat sampai matahari terbenam, itu doa mustajab, terkabul. Baik, sekarang yang ke-11. Yang ke-11, saat di pertengahan malam hingga menjelang subuh. Pertengahan malam hingga menjelang subuh, mustajab. Mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib. Kita ambilkan dari kitab ini semua ya. Nomornya 786 dari sahabat Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an. Silakan. Dari sahabat Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuftahu abwabus sama nisfal laili. Silakan. di tengah malam pintu-pintu langit dibuka. Terus, Lalu seorang penyeru berseru, hal min da'in fayustajabulah. Silakan. adakah yang berdoa sehingga doanya dikabulkan? Adakah di antara hamba-hambaku malam hari ini yang berdoa sehingga akan aku perkenankan doanya? Hal min sa'ilin fayu'ta. Silakan. Adakah yang meminta sehingga dia diberikan? Baik, adakah malam ini yang meminta, maka permintaannya aku kabulkan. Hal min makrubin fayufarraju anhu. Silakan. Adakah orang yang dalam kesulitan agar dia diberi jalan keluar darinya? Adakah di antara mereka hamba-hambaku yang malam ini memiliki kesulitan, lalu dia meminta, maka akan aku berikan jalan keluar. Lanjut, silakan. Maka tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa permohonan, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Nah, pertengahan malam ya, pertengahan malam. Kecuali, nah ini, kecuali doanya siapa yang tidak dikabulkan? Illa zaniyatan tas'a bifurujiha waliyadzubillah au asyaran. Silakan. Kecuali pelacur yang menjual dirinya. Stop. Yang pertama, pelacur yang menjual dirinya, maka doanya tidak diterima oleh Allah. Yang nomor 2 yang nggak diterima, silakan. Atau orang yang meminta pungli atau upeti. Orang yang meminta upeti, pungli, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain pegawai pajak. Masuk. Ya, makanya ini ancaman. Padahal masuk ke sekolah ini itu mahal loh. Dan itu yang masuk itu bukan anak yang tidak cerdas, anak yang brilian yang masuk ke situ. Namun sayang beribu sayang, ancamannya luar biasa. Maka jangan sampai kita berada di tempat-tempat yang seperti ini. Ya, tukang upeti, pungli.
ya pungutan liar, ya termasuk pegawai pajak, maka ini doanya tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Sekarang kita lanjutkan yang ke-12. Ketika memasuki bulan Ramadan, mustajab. Masuk bulan Ramadan, mana dalilnya? Ayo silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Sudah masuk maghrib? 44, kurang 2 menit lagi. Berarti ini kita akhiri. Iya. Padahal ini totalnya ada 25 ini ya. Berarti nanti sampai terawih ini ya. Enggak, kita tuntaskan apa adanya saja. Baik. Jadi silakan nomor 1002. Ayo cepat dikit. 1002. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, baca. sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Kapan itu? Pada setiap hari dan malam, yakni di bulan Ramadan. Pembebasan api neraka setiap hari, setiap malam. Makanya nggak benar kalau Ramadan dibagi 3. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Yang namanya itkum minan nar, pembebasan api neraka, ya sebulan penuh. Terus poinnya, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan, dakwatan mustajabatan. Silakan penutup. Dan sesungguhnya setiap muslim memiliki doa yang mustajab setiap harinya di bulan Ramadan, yaitu setiap hari dan setiap malamnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita belum menyentuh yang lainnya, masih banyak yang belum kita sentuh, termasuk salah satunya adalah yaitu doa ketika turunnya hujan. Sebagaimana kami sampaikan di awal, Nabi bersabda, sintani maturaddani. Ada 2 doa yang tidak tertolak. Yang pertama ad-du'a'u indan nida, saat dikumandangkan azan. Yang kedua watahtal mator, ketika turunnya hujan. Maka itu doa mustajab. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita di tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi